Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertemuan yang lalu kita telah membahas al-qiraah. Nah, sekarang ini kita masuk pada bagian al-qawaid dengan topik darpuz zaman wa darpul makan, tepatnya pada bab yang ke-6 yang merupakan pertemuan yang ketiga. Namun sebelum kita sebelum kita membahas, mari kita mengawali dengan membaca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman sahiha. Amin. Allahumma amin. Nah, anakku sekalian, pada pertemuan yang ketiga ini kita akan bahas bagian al-qaidah. Tentunya ada kompetensi yang harus kita capai. Kompetensi yang harus kita capai pada kesempatan ini adalah bagaimana siswa itu menerapkan yang termasuk zarab zaman, juga yang bisa menerapkan yang termasuk zarab makan, dan tentunya pula termasuk kompetensi yang harus kita capai adalah siswa harus mengetahui makna daripada zarab zaman, kemudian zarab makan. Kemudian yang terakhir, siswa juga dapat mengetahui yang mana termasuk zarab zaman dan mana pula termasuk zarab makan. Tentunya siswa juga itu harus mengetahui perbedaan antara zarab makan dengan zarab zaman. Zarab zaman dengan zarab makan. Ya, baiklah anakku sekalian. Ya, kita masuk. Ya, kita berbicara masalah zarfuz zaman wa zarful makan. Zarab itu artinya keterangan. Az-zamanu adalah waktu. Wazarpu dan keterangan al-makan. Nah, kebetulan di judulnya ini ketinggalan makannya ya. Tapi yang dimaksud di situ adalah zarpu makan. Tetapi ada di kotak ini. Zarpu zaman wa zarpul makan. Ya. Baiklah. Ya. Perhatikan, ada contoh yang diperlihatkan di sini, ada 1 sampai 6. Ya, kita akan nanti bedakan yang mana zarab makan, yang mana zarab zaman. Ya, jadi tadi saya sudah uraikan bahwa yang dimaksud dengan zarab zaman adalah keterangan yang menunjukkan waktu. Zarab zaman adalah keterangan yang menunjukkan tempat. Misalnya di mana tempat itu, waktu itu di mana. Waktu kan itu ada waktu siang, ada waktu pagi, sore, itu yang dimaksud dengan keterangan waktu. Kemudian kalau keterangan tempat, ya di mana itu tempatnya, misalnya di depan, tempatnya di mana, ada di depan, tempatnya di mana, ada di belakang, di samping, itu termasuk itu. Nah, itu namanya zarfu makan. Apa perbedaannya? Ya tentu satu yang menunjukkan waktu, satu yang menunjukkan tempat. Itu. Coba kita lihat contoh yang ada. Saya baca ya, sekaligus nanti saya terjemahkan. Yatanawalut tullabul futura fi maksabil sabahan. Yatanawalul tullabu al futura fi maksabi sabahan. Ya. Ini tullabu adalah jamak taksir karena tidak ada tanda muannasnya, tidak ada pula tanda musakkarnya dalam hal jamak. Makanya itu adalah jamak taksir yang artinya para siswa memperoleh sarapan pagi, atau bisa juga langsung para siswa makan sarapan pagi atau sarapan pagi pil maksabi sabahan, di kanting sabahan, di waktu pagi. Nah, ini ada cetak tebal itu sabahan, jadi tolong digarisbawahi. Ini sabahan artinya pagi. Kira-kira masuk zarab zaman atau zarab makan? Tadi saya katakan bahwa kalau zarab zaman itu adalah menunjukkan waktu, kalau zarab makan berarti menunjukkan tempat. Nah, ini sabahan adalah waktu pagi, waktu siang, waktu malam. Nah, sehingga dari keterangan itu maka pada nomor 1 ini menunjukkan keterangan waktu ataukah zarfuz zaman. Silakan digarisbawahi itu sabahan. Lalu kalau bisa dikasih dalam kurung di sampingnya itu bahwa ini adalah zarfuz zaman. Iya. Yang kedua, yatanawalu a'daul usrati al-ghada az-zuhran. Yatanawalu a'daul usrati al-ghada az-zuhran. Iya. Anggota keluarga makan siang di waktu zuhur.
Anggota keluarga makan siang di waktu zuhur. Ya, ini zuhur, ini cetak tebal zuhur ini. Apa ini menunjukkan tempat atau waktu? Nah, ini jelas waktu zuhur, waktu siang. Nah, jadi tolong digarisbawahi. Zuhran baru dikasih keterangan zarfuz zaman. Ya. Salisan. Intadartu sodiki sa'atan. Saya menunggu temanku sejam. Saya telah menunggu temanku sejam ini. Telah menunggu berarti ini saatan otomatis dia adalah waktu, maka dia saatan ini digarisbawahi baru dikasih keterangan zarfuz zaman. Ya. Rabian. Yasrahul ustaz darsa amamal fasli. Guru menjelaskan pelajaran di depan kelas, di depan kelas. Ada keterangan di situ. Yang mana keterangan yang dicetak tebal amama. Coba kita lihat itu amama artinya depan. Apakah itu menunjukkan waktu atau tempat? Tentunya itu tempat. Amama di mana tuh? Oh, di depan. Di depannya mana? Di depannya kelas, di depannya pintu, di depannya rumah. Itu berarti tempatnya itu ada di bagian depan. Maka pada kolom 4 ini atau nomor 4 ini, tolong digarisbawahi amama itu masuk pada bagian zarful makan. Kemudian yang kelima, taqa'u ghurfatul aqli janibal matbahi. Ya. Ruang makan itu terletak di samping dapur. Kamar makan itu terletak di samping dapur. Jadi ini ada di samping itu, tempatnya ada khusus tempatnya. Di mana tempatnya? Di samping belakang, di samping kiri, di samping kanan. Itu berarti ada tempatnya khusus dalam hal ini adalah di samping, maka itu masuk kategori isarful makam. 6. Tugarridu tuyuru fawqal asjari fajran. Ya. Tugarridu tuyuru, burung itu berkicau fawqal asjari fajran, di atas pohon di waktu fajar. Nah, ini ada keterangannya berbunyi fawqa itu artinya atas, berarti tempatnya bagian atas. Nah, itu termasuk bagian zarfu makan. Jadi silakan digarisbawahi. Jadi saya ulangi kembali bahwa nomor 1 sampai nomor 3 itu termasuk contoh daripada zarf zaman. Pada nomor 1 itu nampak kata sobahan. Nomor 2 nampak pada kata zuhran. Nomor 3 nampak pada kata saatan. Sementara nomor 4, 5, 6 itu termasuk zarf makan. Zarf makan yang menandai zarf makan di sini adalah pada nomor 4 terdapat kata amama. Nomor 5 terdapat kata janibah. Nomor 6 terdapat pada kata fauqa. Ya, itu yang menandai sehingga 4, 5, 6 ini termasuk keterangan tempat, dalam hal ini zarful makan. Ya. Lanjut pada bagian kotak ada zarful zaman, di bawah kotak kedua adalah zarful makan. Kita akan lihat definisinya. Zarful zaman ismun mansubun yadullu ala zamanin hudusil fi'li. Isim yang dibaca nasab menunjukkan waktu terjadinya pekerjaan. Jadi ada waktu yang terjadinya pekerjaan itu, maka itu termasuk bagian zarful zaman. Misalnya muddatan, sabahan, masaham, lahzatan, yauman, lailan. Itu gadaan, itu ya menunjukkan waktu. Jadi silakan dipahami ini ya, isim yang dibaca nasab yang menunjukkan waktu terjadinya pekerjaan. Sementara zarful makan adalah keterangan tempat. Ismun mansubun yadullu ala makanin hudusil fi'li. Isim yang dibaca nasab yang menunjukkan tempat terjadinya pekerjaan.
Isim yang dibaca nasab yang menunjukkan tempat terjadinya pekerjaan. Apa itu contohnya? Amama, tahta, yaminan, pauka, wara'a. Yang jelas itu yang menunjukkan keterangan tempat. Ya, jadi itulah di sekitar penjelasan zarful zaman dengan zarful makan. Jadi kalau dituntut apa perbedaannya, ya jelas ada perbedaannya. Zarf makan itu keterangan, perbedaannya itu menunjukkan waktu, sementara yang makan itu menunjukkan tempat. Ya, coba kita lihat dulu tadrib nomor 1. Saya kurang tahu apa itu juga termasuk di situ Ananda saling atau bagaimana. Kalau tidak ada di salnya, coba dengar-dengar saja ya. Nah, coba. Takulu ailatul yaumi lahma wassamaka. Anggota keluarga itu makan setiap hari daging dan ikan. Kira-kira ada keterangan di situ? Ada ya, yakni al-yauma, dalam sehari. Itu waktunya dalam sehari, berarti itu menunjukkan waktunya itu dalam sehari ya. Yang kedua, jadi itu masuk zarfu zaman. Coba digarisbawahi, yakni kata al-yauma itu masuk zarfu zaman. Yashabut nomor 2, yashabut talibu ilal madrasati qabla ayatana walal futur. Ya. Ada keterangan di situ adalah qabla. Qabla ini berarti sebelum. Berarti itu menunjukkan waktu sebelum, sesudah. Siswa itu pergi ke sekolah sebelum sarapan pagi, sebelum. Jadi tidak makan ini, tidak sarapan pagi ini baru berangkat. Ini tidak benar. Ya, jadi keterangan nomor 2 di sini adalah masuk contoh daripada zarf zaman. Yang ketiga, tanawalul usratul gaza azaa ba'da sholatil isya'i. Keluarga itu makan siang, makan malam sesudah salat isya. Jadi ini ba'dal isya sesudah, berarti itu menunjukkan waktu sesudah. Berarti zarful zaman ba'da, ini garis bawahi. Kemudian yang 4, yashrubu ahi as-saghirul labana amamatil televiziyun. Adikku atau saudara kecilku minum susu di depan televisi. Ada keterangan tempat, yakni amama, di depan. Garis bawahi, berarti ini contohnya zaraf makan. 5, tatbuhul hadimatul at'imata fil matbahi sa'atan wahidatan. Ya. Pelayan makanan itu memasak di dapur selama sejam, selama 1 jam. Apakah ini masuk zaraf zaman dengan zaman atau makan? Ada sejam, selama sejam, berarti ini saatan ini ya termasuk waktunya itu kan sejam, waktunya sejam, bukan tempatnya itu 1 jam. Jadi yang tadrib ini 1 sampai nomor 5 semuanya adalah keterangan waktu kecuali nomor 4, yakni zarful makan, karena adanya kata-kata amama itu berarti depan, maka itu termasuk keterangan tempat. Jadi anak-anakku sekalian, silakan Ananda bisa Ananda membuka kembali bacaan-bacaan yang telah kita baca kemarin ya, atau minggu yang lalu. Ananda bisa bedakan atau menunjukkan dari kata, atau bisa memisahkan antara zaraf zaman dengan zaraf makan. Jadi saya kira ini agak mudah kita pahami. Yang jelas itu menunjukkan keterangan waktu, yang kedua juga menunjukkan keterangan tempat. Tetapi perlu juga Anda mengetahui kategori-kategori ataukah kata-kata yang masuk sebagai zaraf zaman, yang masuk sebagai zaraf makan. Kalau kita sudah tahu itu, otomatis kita juga sudah bisa membedakan antara zaraf makan dengan zaraf zaman. Saya kira inilah yang menjadi pembahasan pada pertemuan yang ketiga ini, yang merupakan kaidah atau struktur yang dibahas dengan
topik zarful makan, zarful zaman, keterangan tempat, wa zarful makan, dan keterangan keterangan tempat. Sekira demikian, saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.